Pasca kehadiran Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Komisi Pemberantasan Korupsi guna mengklarifikasi penggunaan private jet dalam perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, kini publik menunggu bagaimana keputusan KPK menilai laporan klarifikasi tersebut. Lalu apakah frasa nebeng yang disampaikan oleh Kaisang mampu meyakinkan KPK? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni kuasa hukum dari Ketua PSI Kaisang Pangarep yaitu Nasrullah, kemudian mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud dan juga Bang Nasrullah. Selamat malam Mas. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan bergabung Bapak-Bapak sekalian. Dan saya juga harus menyampaikan bahwa kami sudah mencoba untuk mengundang pihak KPK untuk bisa bergabung, namun sayangnya tidak ada yang bisa mewakili pada diskusi kita malam hari ini. Saya langsung saja ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian menggunakan frasa nebeng, itu yang memiliki pesawat yang inisialnya Y, begitu yang sudah disampaikan KPK, itu ada di pesawat yang sama atau ini kemudian konsepnya dipinjami begitu, Bang Nasrullah? Terima kasih Mas ya. Yang perlu kami sampaikan bahwa kemarin kami datang ke KPK, itu posisinya Mas Kaisang sebagai warga negara yang taat hukum, ingin menyampaikan, ingin berkonsultasi dan mengklarifikasi terkait isu gratifikasi yang sempat beredar. Nah, olehnya itu kami meminta petunjuk ke KPK ini seperti apa menyikapi, karena posisinya Mas Kaisang ini kan bukan penyelenggara negara. Nah, akhirnya pada waktu diterima, di saat itulah kami juga mengisi form yang diminta terkait dengan pelaporan gratifikasi. Yang kedua, kami menyampaikan kronologisnya bahwa Mas Kaisang pada waktu itu nebeng ke pesawat jet pribadi temannya yang kebetulan searah mau ke Amerika, dan kami sampaikan jumlahnya bahwa dari pihak Mas Kaisang sendiri ada 4 orang, dari temannya Mas Kaisang sendiri yang punya pesawat itu ada 4 orang. Oke. Seperti itu Mas yang kami sampaikan. Bang, berarti kalau Anda sampaikan tadi karena searah, berarti ada penumpang lain ya, selain rombongan Mas Kaisang bersama sang istri begitu ya? Oh iya Mas, jadi apa namanya ya, kata meminjam itu ya nggak ada lah di situ, karena kan kita numpang di pesawat orang kan, nebeng lah ceritanya, Oke. pesawat temannya. Kalau Anda sebutkan 4 orang di luar rombongan Mas Kaisang, apakah kemudian salah satu yang punya itu ada di dalam situ, Mas? Bang? Yang kami tahu termasuk yang pemilik pesawat jet itu sendiri ada. Nah, kami juga sudah menyertakan kontak di saat penyampaian ke KPK. Jadi bisa didalami oleh KPK sendiri nanti seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Ya, seperti itu posisinya. Baik. Saya akan minta komentar dari Pak Saud terlebih dahulu. Jadi kalau menggunakan frasa nebeng, orangnya ada di dalam, itu bagaimana kita melihat dari konstruksi pendekatan hukumnya begitu Pak Saud? Ya, pertama yang diambil itu apakah itu nebeng atau apapun namanya gitu ya. Kalau menurut peraturan KPK tentang gratifikasi nomor 2 tahun 2019 itu menerima diskon aja nggak boleh gitu. Ya, even diskon aja nggak boleh. Jadi makanya nanti teman-teman yang sudah kemarin datang ke KPK, tentu nanti akan dimintain bukti-buktinya, apa bentuknya ke sana itu. Artinya kalau dia berangkat, nanti kan ada kronologis, ada penjelasan ya, bagaimana itu sampai duduk di pesawat itu, dan nanti sampai umpamanya kembali ke Indonesia. Jadi yang mau diambil di sini kan sebenarnya bukan saja potensi konflik of interest atau isu-isu yang terkait dengan katakanlah Undang-Undang 28199 tentang penyelenggara negara yang bebas kolusi, nepotisme, ya, dan kolusinya. Jadi ini cukup banyak sebenarnya implikasinya kejadian ini. Jadi kalau umpamanya Kaisang berangkat ke Amerika, itu potensi konfliknya tinggi. Kemudian bapaknya Presiden Jokowi tidak melarang itu dia kolusi dan itu bisa dikenakan Undang-Undang 28 tahun 199. Itu hukumannya 12 tahun gitu. Oke, karena ada relasi itu ya, Pak Saud ya? Oh iya dong, kalau anaknya Pak Saud mungkin ya, itu yang bersangkutan nggak nawarin juga jalan-jalan ke puncak juga belum tentu gitu kan. Jadi maksud saya gini loh, itu yang dimaksudkan ketika Anda jadi penyelenggara negara, nggak ada alasan tidak tahu
Bisa jadi memang ini nggak tahu, dia simple-simple gitu aja. Oke, saya doing business, I have a business, apa namanya, segala macam bentuk dikaitkan dengan Solo dan seterusnya. Tapi kan akhirnya menjadi ruwet. Kita kemudian kalau kita kembali kepada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi 3199 dengan diperbarui 2001 dan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang KKN, ini menjadi lebih kompleks masalahnya. Oke, Jadi baik. jangan dianggap linear gitu loh. Jadi sekali lagi kita menghargai teman-teman yang sudah mau datang ke KPK untuk menjelaskan. Nah, oleh sebab itu KPK sekarang, karena kalau itu gratifikasinya di bawah 1 juta, 5 juta, itu boleh direktur gratifikasi atau deputi. Nah, ini kan sudah sampai puluhan juta. Nah, ini nanti pimpinan KPK yang menentukan Baik. apa gratifikasi ini yang dimanakan. Nah, kalau itu pimpinan KPK, ini kan sekarang dia harus melihat helikopter view-nya lagi. Karena kan sudah ada laporan masyarakat yang akhirnya itu masuk di pengaduan masyarakat, tidak lagi di Direktorat Gratifikasi, Oke, baik, tapi baik. sudah masuk di laporan pengaduan masyarakat. Nah, ini luas nih, bisa masuk ke penyelidikan dan seterusnya nantinya. Oke, sebelum jauh ke sana, Pak Saud, saya akan minta tanggapan dari Bang Nasrullah dulu. Jadi kalau kemudian ini jangan dianggap linier, ada konflik kepentingan karena Mas Kaisang anak presiden, saudara-saudaranya adalah paling tidak hari ini wali kota di 2 tempat, begitu Bang Nasrullah? Maaf, nggak kedengaran tadi. Oke, Bang Nasrullah, tadi Pak Saud mengatakan ya jangan dilihat linier begitu. Ini kan ada konflik kepentingan, beliau anaknya presiden, saudaranya 2 wali kota, begitu? Ya, kami posisinya nggak mungkin membatasi pendalaman yang mungkin dilakukan oleh KPK. Tapi yang kami ingin sampaikan juga kembali bahwa posisi kami melaporkan terkait dengan isu gratifikasi ini, tujuannya apa? Kami mau tahu petunjuk dan keputusan KPK seperti apa besok. Kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban yang kami harus lakukan dan penilaiannya memang seperti itu, ya akan kami laksanakan sebagai warga negara. Seperti itu, Mas. Oke, tapi dalam penilaian tim internal Mas Kaisang sendiri memang tidak ada kekhawatiran ke sana begitu ketika ya Mas Kaisang anak presiden, saudaranya 2 wali kota, meski beliau bukan pejabat negara begitu untuk kemudian ini indikasi gratifikasi begitu, Bang Nasrullah? Posisinya gini, Mas. Satu, dari sisi standingnya aja kan beliau bukan penyelenggara negara dan dia sudah memiliki urusan sendiri, udah dewasa, udah berkeluarga sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, ya kami jelaskan bahwa kronologisnya seperti ini. Ini masuk kategori apa? Apakah memang masuk gratifikasi atau seperti apa? Nah, baru nanti kami akan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan. Dan juga kalau kami sendiri melihat, kalau misalnya ini mau diperluas, diperpanjang bahwa ini gratifikasi, ya perlu kita ingat juga bahwa ada range waktu yang diberikan kepada warga negara kalau misalnya memang itu dianggap sebagai gratifikasi untuk melaporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini KPK. Nah, oleh undang-undang itu kan diberi limit waktu 30 hari. Dan dari kami sendiri melihat itu masih dalam range waktu yang dibolehkan oleh undang-undang. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Saud kalau begitu. Jadi kalau ini terkait dengan range waktu 30 hari, Anda tadi mengatakan ya keresahan masyarakat sebetulnya juga disuarakan dari awal begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Saud? Ya, itu sebabnya kan isu yang utama di sini kan isu keadilannya. Baru kemudian hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi pasti, dan hukum menjadi adil. Jadi kalau kita melihat bagaimana Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, tadi Undang-Undang Bebas KKN itu dilaksanakan, kan mencerminkan bagaimana perilaku penyelenggara negara ini sebenarnya mereka diproteksi sebenarnya. Mereka dilindungi dengan undang-undang ini, dan ketika mereka tidak melakukan pelanggaran di situ, dia pasti akan terlindungi. Dia terjaga eksistensinya sebagai anak presiden, terjaga eksistensinya sebagai presiden. Nah, ketika dia lengah di situ, hukum tidak ada mengatakan dia tidak tahu. Kalau kita melihat kembali ke undang-undang yang menyasar ini nanti pasal 12 Undang-Undang 3199 dan urutannya jungto 2002 itu, pasal 12 C kecil itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara itu dalam sense of perdagangan kepengaruh dan lain-lain itu bisa masuk keluarga di dalamnya. Itu sebabnya
Kalau ketika anak saya menikah pun, ketika seseorang ingin memberi sesuatu ke saya, dibatasi maksimal 1 juta gitu. Itu kan maksudnya adalah untuk menjaga saya untuk tidak menjadi punya ketergantungan terhadap penyelenggara lain yang hadir dalam pernikahan anak saya, kan begitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya dibuat itu untuk membatasi yang bersangkutan, juga untuk menjaga yang bersangkutan. Nah, ketika kemudian itu terjadi, yang saya katakan tadi di bagian depan, Pak Jokowi nggak memahami Undang-Undang 28199 bahwa kolusi dan nepotisme itu bisa dihukum 12 tahun, ya ini jadi sulit dari awal. Memang tidak memahami kalau menurut saya bahwa perilaku membiarkan anaknya atau putra-putrinya ataupun katakanlah hal-hal lain yang terkait dengan keluarga, ya, bahwa mereka mempunyai potensi konflik dengan urusan yang dikaitkan dengan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, ini yang dijaga oleh KPK, ini yang dijaga oleh mainstream internasional. Jadi ini bukan Indonesia saja, termasuk bagaimana nilai-nilai di UNCSC, Piagam PBB anti korupsi dan seterusnya. Baik, Gitu. ini menarik. Anda mengatakan ada perdagangan pengaruh yang kemudian juga ada ancaman dari aturannya. Bang Nasrullah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, pada prinsipnya kami tetap sama pandangannya dari awal bahwa kami benar-benar ya nggak ngerti lah ini gimana seperti apa. Jadi kami datang ke sana untuk menyampaikan kronologisnya dan kami sepenuhnya akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan petunjuk KPK nanti. Oke, baik. Artinya masih terus menunggu begitu ya bagaimana. Nah, usai jeda saya akan menanyakan kepada Pak Saud juga, kira-kira dengan kondisi seperti ini, Anda mengatakan tadi ada logika helikopter view yang sebetulnya harus dilihat. Apakah kemudian itu bisa tergambarkan pada putusan KPK nanti? Kalau kemudian pimpinan KPK mengatakan masih punya 30 hari maksimal untuk bisa menentukan apakah ini masuk dalam gratifikasi atau tidak. Tapi jangan langsung jawab, Bapak-Bapak sekalian, kami akan jeda sinak pemirsa. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Pak Saud Situmorang serta Bang Nasrullah. Saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Anda tadi sudah mengatakan soal logika helikopter view begitu, tapi saya juga harus mengutip apa yang disebutkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Pahala Nainggolan, mengatakan analisa akan memutuskan apakah fasilitas yang diterima oleh Kaisang adalah milik negara atau bukan, dan jika milik negara maka Kaisang harus menyerahkan uang seharga tiket pesawat. Sesimpel atau sesederhana itu logikanya, Pak Saud? Ya, itu kembali lagi yang harus dilihat adalah di dalam peraturan komisi nomor 2 tahun 2019 itu ya. Itu bahkan dari event itu dari nenek, dari kakek, kalau itu punya potensi konflik kepentingan, itu pun nggak boleh diterima kalau dia penyelenggara negara. Itu ada tertulis tuh. Jadi yang mau dihindari itu adalah konflik kepentingannya. Itu yang harus dipahami dulu sebenarnya. Potensi konflik kepentingan di mana orang akhirnya itu bertentangan dengan kebijakan yang harus dibuatnya gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita katakan bahwa pimpinan KPK dari awal sudah menjelaskan seperti itu deputi yang bicara. Kita belum dengar dari pimpinannya. Karena itu menurut ketentuan, di atas dari sekian puluh juta itu pimpinan yang memutuskan, bukan deputinya. Kalau levelnya 1 juta atau 2 juta itu direkturnya boleh memutuskan bahwa ini milik negara. Oh, kamu kalau menginginkan barang ini yang diberi oleh seseorang ini, silakan kamu bayar. Umpamanya dia dikasih pakaian atau dikasih ulos gitu ya, atau katakan selendang yang dia suka atau topi. Atau kemarin Pak Jokowi gitar Metallica, kalau Bapak pengen gitar ini, ada tanda tangannya orang di situ, Bapak bayar sekian. Itu contohnya. Jadi as simple as that. Tapi itu lagi-lagi jangan lupa bahwa nilainya kan ini cukup besar. Oke. Sehingga pertanyaannya adalah nggak bisa juga dilihat sesimpel itu karena nilainya cukup besar dan tentu yang dilihat adalah potensi konflik di belakang ini juga tarikannya, balikannya, implikasinya ataupun katakanlah konsekuensi yang akan muncul itu menjadi lebih besar dan itu akan merugikan dan di situ yang disebutnya keadilan tidak muncul. Oke, Pak Saud. Jadi sekali lagi. Jadi sebetulnya adakah batasan, misalkan ini saya mengutip apa yang kemudian Pak Pahala masih katakan, yaitu kira-kira 90 juta per orang di harga perkiraan tiketnya begitu. Nah di angka sekian itu sebetulnya masih dalam wewenangnya deputi atau sudah harusnya pimpinan KPK, Pak Saud?
Kalau dari kalau keputusan apa namanya komisi nomor 2 tahun 2019 itu udah pimpinan. Oke. Itu 5 juta masih boleh. Jadi maksud saya persoalannya kembali lagi ini kan bukan hal itu. Masih ada kasus lain yang dilaporkan sudah melewati 30 hari. Ini kan baru kasus yang ini dilaporkan per hari ini 30 harinya. Sehingga kemudian mereka kemarin datang. Tapi kan ada case lain yang menarik perhatian publik dan selalu dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan yang wajib melaporkan gratifikasi tapi tidak dilaporkan. Ya oleh sebab itu saya katakan sisi yang ini sudah menjadi lebih ringan tetapi menjadi lebih berat ketika kemudian ada case lain yang menyangkut orang yang sama gitu. Kan kita nggak bisa juga mengerjakan sesuatu itu piecemeal, sepotong-sepotong gitu. Jadi harus komprehensif satu hal terkait dengan seseorang. Ini yang saya bilang wise-nya kepimpinan KPK yang kita harapkan untuk kemudian melihat case ini lebih besar melihatnya. Yang ini mungkin bisa jadi masih tenggang waktu 30 hari, kemudian dia juga sudah bisa katakanlah memberi ganti atau apapun bentuknya yang diputuskan oleh pimpinan nanti. Tetapi pada bagian ini orang paham sebenarnya nggak perlu sampai 20 hari atau berapa hari untuk melaporkan ini. Dan nggak perlu juga menjelaskan kaitannya dengan yang disebut sebagai nebeng dan seterusnya. Tadi kan sudah jelaskan di depan. Kalau Anda penyelenggara negara, nerima diskon aja nggak boleh. Itu ada aturannya. Itu potensi konfliknya. Even Anda sakit, dibiayai oleh orang. Gitu ya, itu nggak boleh. Oke, baik. Ya kan, itu punya risiko semuanya. Oke, jadi Bang Nasrul, ketika kemudian KPK sudah menyatakan demikian begitu ya, ada jika memang milik negara maka harus mengganti, hal itu juga kemudian disiapkan oleh pihak Mas Kaisang begitu, Bang Nasrul? Ya Mas, apa namanya, kalau dari keputusan KPK seperti apa sikapnya, kami tentu saja akan mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Yang jelas kembali kami tegaskan posisi kami adalah ya terus terang aja ya karena persoalan yang diatur di pasal 12 itu yang mengatakan penyelenggara negara atau PNS itu yang membuat kita harus memikirkan apakah ini posisi Mas Kaisang ini adalah penyelenggara negara atau bukan atau seperti apa atau harus wajib melapor atau enggak. Makanya kami datang ke sana untuk minta petunjuk. Jadi sama sekali bukan karena kami sudah tahu atau karena ini juga kan ada ruang perdebatan. Ada orang bisa menafsirkan seperti itu dan saya kira hadirnya ketentuan itu juga untuk melaporkan diberikan ruang atau waktu itu kan kesempatan ke orang yang diduga diberi gratifikasi untuk mengklarifikasi ya, untuk mencocokkan. Nah, yang pemahaman kami kan yang tahu atau yang bisa menilai ini adalah gratifikasi atau bukan atau apakah kami harus mengganti atau bukan adalah KPK. Baik, jadi tapi keyakinan dalam internal tim hukum Mas Kaisang yang kemudian Anda ada di dalamnya itu seperti apa, Bang Nasrullah? Ya, kalau kami berkeyakinan ini bukan gratifikasi. Kalau dilihat dari kronologis ya kan bahwa ini numpang nebeng dan ini adalah Mas Kaisang bukan penyelenggara negara karena sudah berkeluarga sendiri seperti itu. Nah, karena adanya ruang beda tafsir seperti ini ya kami konsultasi seperti apa petunjuknya. Tapi apapun keputusan KPK kalau memang itu arahnya harus mengganti dengan nilai tertentu ya akan kami penuhi, akan kami patuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Saud kalau begitu. Jadi Pak Saud, mungkin akan panjang rasanya kita menunggu hasil dari KPK. Menurut Anda, seberapa perlu KPK juga bisa memeriksa pihak lain, baik pemilik pesawat, atau jangan-jangan mungkin keluarga dari Mas Kaisang begitu. Seberapa itu logika itu bisa terjadi begitu Pak Saud dalam KPK? Oh ya, jadi itu nanti akan ditanyakan, akan dipanggil, akan diklarifikasi. Apa tujuannya memberi nebeng itu? Jadi sama dengan kalau di acara-acara gitu ya, di acara kesenian gitu ya. Kemudian saya dikasih ulos Batak harganya 10 juta, sedangkan saya hanya bisa nerima 1 juta. Nanti juga ditanya, apa maksud pertemuannya? Apa kaitannya kok Pak Saud hadir di situ? Oh itu diundang, KPK harus hadir, tahu-tahu kita diselimuti ulos. Kemudian harganya 10 juta, ya udah Pak Saud mau nggak ulos ini? Mau, bayar 9 juta, kan gitu. Jadi sekali lagi
detail-detail ini kan dikaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai penerimaan gratifikasi yang terkait dengan etika, logika, hukum, ya, nalar dan seterusnya. Di pasal 12 itu memang nggak ada disebut itu, Pak Nasrullah, nggak ada disebut ponakan, anak, istri gitu. Tapi di dalam pengembangannya, di implementasi di KPK dalam putusan pimpinan KPK nomor 2 tahun 2019 itu, yang tidak wajib melaporkan itu hanya yang diterimanya dari nenek dan kakeknya. Itu pun kalau tidak ada potensi konflik of interest. Even dari nenek kakeknya kalau ada punya potensi konflik of interest dikaji oleh KPK. Nah ini kita biarkan KPK mengkaji. Mudah-mudahan nalar dan argumentasi logika mereka masih lurus, masih baik. Sehingga kemudian persoalan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Tidak sesimpel itu menerima sesuatu kalau Anda pejabat negara atau Anda keluarga penyelenggara negara. Ini kan yang mau kita ambil kan jauh ke depan. Buat Kaisang mungkin nggak sulit lah untuk mengganti itu berapa lah itu gitu ya. Tapi kan ya kita mau mengedukasi publik. Ini loh, yang namanya etika ini loh, yang namanya konflik of interest ini loh, yang namanya penyelenggaraan negara yang bebas kolusi ini loh, good corporate governance itu gini loh, yang namanya transparansi itu ini loh. Jadi jangan juga nanti pejabat yang lain jadi tenang-tenang, cuman Kaisang sendiri yang melapor ini, nggak juga boleh begitu gitu, karena dia putra presiden. Nah, putra gubernur, putra wali kota yang lain juga sama aja. Oke. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Terima kasih waktu dari para narasumber. Ada Bang Nasrullah sebagai kuasa hukum dari Mas Kaisang. Kemudian Pak Saud Situmorang, mantan wakil ketua KPK telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam Mas.